Salam sehat buat sedulur semuanya, dan pintu rezeki Anda semakin dimudahkan, diperbesar. Para sedulur, saya tidak begitu yakin dengan slogan yang mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Kalau uang yang dimaksud di sini adalah pendapatan, income, maka time is not always about money. Tidak selalu menyangkut pendapatan, karena petani pekebun seperti kita itu tidak selamanya dan tidak setiap hari menerima uang. Hasil panen kita sangat ditentukan oleh kerja keras kita maupun oleh harga pasar. Maka saya lebih suka berteori tentang time is always about cost. Waktu adalah selalu menyangkut biaya. Dan ketika saya berkebun, saya selalu menggunakan limbah dan kompos sebagai pengganti pupuk, baik pupuk padat maupun pupuk cair. Saya menggunakan kotoran kambing, kotoran ayam, maupun juga rerumputan yang difermentasi lalu dijadikan menjadi kompos. Karena harga pupuk pun itu sangat tinggi, terus naik. Dan ketika saya belajar budidaya bebek petelur, saya tidak mungkin harus membiayai bebek dengan harga atau dengan biaya sekitar 50.000 per hari minimal. Beli dedak atau beli pur. Salah satu alternatif adalah mencari potensi lingkungan. Ya. Dalam video-video sebelumnya kita sedulur sudah ada fermentasi itu mengenai mata lele atau fermentasi enceng gondok sebagai pakan alternatif. Kenapa? Karena kita sambil berkegiatan pun harus punya biaya hidup. Sambil kita berkebun pun kita harus beli kayak begini nih, tempe sama pindang buat makan siang. Artinya apa? Time is always about cost. Waktu itu selalu menyangkut biaya. Ketika kita tidur, kita sudah kena biaya listrik. Ketika kita pagi-pagi bangun, anak-anak itu sudah minta jajan atau minta diantar. Dan itu berarti biaya transportasi. Dan ketika kita misalnya minta kopi atau sarapan, itu selalu berarti menyangkut pengeluaran uang. Sementara pendapatan harian tidak pasti. Tetapi pengeluaran rutin reguler itu pasti. Berarti ada kemungkinan potensi ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Di tingkat pekebun petani, mungkin dari pengalaman saya itu antara hidup segan mati tak mau. Kalau tidak cerdas-cerdas dengan sistem pola tumpang sari, maka dia dominan itu defisit. Nah, memelihara bebek juga itu sama. Kalau saya beli dedak, beli pur, dengan sekitar 30 ekor bebek petelur saja, itu berarti saya sudah boncos. Ya. Karena 2 kali sehari saja itu berarti minimal 50.000. Dan ketika hari ke hari itu berarti akumulatif itu adalah sekian ratus ribu. Sementara bebek kalaupun dijual bertelur itu nilai akumulasinya relatif tidak sebanding atau tidak sama dengan pengeluarannya. Kalau begitu, sedulur jangan salahkan saya ketika saya bereksplorasi memanfaatkan keong mas, memanfaatkan limbah-limbah pasar seperti ini. Ini adalah sayur mayur yang saya ambil dari pasar. Dan saya sudah menggunakan metode ini untuk pengganti pakan alternatif. Relatif bebeknya juga itu sehat-sehat, gemuk-gemuk, dan telurnya juga rutin. Ini adalah ampas kulit kelapa. Ya. Ini kulit serutnya, sementara ini kulit hasil setelah santannya diambil. Nah, ini artinya apa? Udah ada
3 komponen, ya kan? Ditambah ini adalah mata lele, dan ini semua dicampur. Dalam video sebelumnya sedulur sudah ada tutorial mengenai bagaimana memfermentasi ini mata lele menjadi pakan alternatif, atau bagaimana enceng gondok 4 jenis tanaman air itu bisa dimanfaatkan sebagai pakan alternatif untuk bebek kita. Dan ini adalah salah satu kreasi bagaimana menjaga agar kegiatan harian kita itu berlangsung seperti normalnya, kesibukan tanpa harus mengeluarkan duit banyak, ya. Pengeluaran itu pasti, tapi pendapatan itu tidak pasti. So time is not always about income, time is always about cost. Oleh karena itu sedulur, mari memanfaatkan seluruh potensi sumber daya kita yang ada, dan kita maksimalkan. Kalau ada yang bisa dijual sebagai jasa, tentu itu berpotensi mendapatkan income. Kalau tidak, kita memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan, khususnya bagi pekebun atau petani, ya. Dan ini tentu 4 bahan ini akan saya olah. Limbah sayur ini akan saya cacah, demikian juga ini akan saya bersihkan dulu dari kotoran seperti ini, dan tentu semuanya akan dimasak, dan ini akan menjadi pakan enak, ya, sungguh enak, karena masih akan dicampur dengan tepung ikan yang harganya hanya 3.000, sementara dedak harganya 5.000, dan konsentrat di sini harganya 8.000. Kalau begitu 1 kilo saja itu sudah sekian puluh ribu. Sekarang saya ngirit, dan ngirit itu adalah bagian dari teori ekonomi, efisiensi sumber-sumber daya, supaya dia efektif dalam membuat seluruh mata rantai kegiatan kita berdaya hasil. Salam sehat sedulur, ini saya akan olah, saya akan racik. Tentu para sedulur bisa melihat di video-video sebelumnya bagaimana lakon dan perilaku ini dilakukan day by day, hari ke hari. Salam sehat buat sedulur semuanya. Salam tani, salam ternak, salam memanfaatkan limbah lingkungan. Dan inilah dia. Ini kalau dihitung ini sedulur sudah ada sekitar 100.000 ini. Ya, nggak usah 100.000, 50.000 saja. Itu berarti kita sudah mengurangi biaya. 50.000 berarti kita sudah bisa membeli tempe sama ikan seperti ini. Demikian sedulur, salam sehat, sukses selalu. Semua bahan itu direbus, dimasak, kecuali mata lele. Mata lele kita racik, kita campur ketika kita memberikan semua racikan kepada bebek kita. Kita menggunakan sumber kayu bakar untuk memasak. Juga mengurangi biaya dibandingkan kalau kita menggunakan kompor gas. Sukses selalu untuk Anda semua.